Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Activity Based Costing atau ABC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Yovita, NPM 2018-13175, dan teman saya Kustiani, NPM 2018-13139. Nah, di sini dari pengertian metode ABC. Pengertian metode ABC itu ada dua menurut para ahli. Yang pertama itu dikemukakan oleh Hansen pada tahun 2006. Itu pengertiannya suatu sistem kalkulasi biaya yang pertama kali menelusuri biaya aktivitas ke produksi. Nah, yang kedua itu dikemukakan oleh Mulyadi pada tahun 2010, di mana pengertiannya itu adalah sistem informasi biaya yang menyediakan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas perusahaan. Nah, dari pengertian menurut para ahli ini dapat disimpulkan bahwa metode ABC ini fungsinya untuk menghitung biaya produk yang membebankan biaya produk tersebut sesuai dengan objek biayanya berdasarkan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan produk. Konsep dasar activity based costing itu ada dua. Yang pertama itu adalah cost is cost, yang artinya biaya yang ada penyebabnya, yang disebabkan oleh aktivitas. Nah, dengan demikian pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya akan menempatkan personel perusahaan pada posisi yang dapat mempengaruhi biaya. Nah, sistem activity based costing ini sudah berangkat dari keyakinan dasar bahwa sumber daya sudah menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas. Nah, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan saja. Ini adalah the cost of cost can be managed, adalah penyebab terjadinya biaya, yaitu aktivitas dapat dikelola. Nah, melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya, itu personel perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas perusahaan. Nah, dari dua konsep dasar ini terdapat perbedaan, yaitu yang pertama itu menjelaskan tentang aktivitas yang dapat menyebabkan timbulnya biaya. Nah, sedangkan yang kedua itu menjelaskan tentang bagaimana aktivitas dapat dikelola. Penyebab perlunya sistem activity based costing. Yang pertama itu jika perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk dengan menggunakan fasilitas yang sama atau common produk, maka biaya overhead pabrik merupakan biaya bersama untuk seluruh produk yang dihasilkan. Nah, jadi masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem ABC, menentukan diversifikasi biaya untuk mengidentifikasi biaya overhead yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Nah, yang kedua itu diversitas produk. Diversitas produk mengakibatkan rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-aktivitas berbasis unit dan non-unit berbeda-beda. Nah, jika masalah perusahaan mempunyai diversitas produk, maka diperlukan penerapan sistem ABC. Namun, jika berbagai jenis produk menggunakan aktivitas berbasis unit dan non-unit dengan rasio yang relatif sama, berarti diversitas produk relatif rendah, sehingga tidak ada masalah jika digunakan sistem biaya tradisional. Identifikasi aktivitas itu ada 4. Nah, yang pertama aktivitas tingkat unit atau unit level activity adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu unit diproduksi. Contohnya seperti pemesinan dan perakitan. Aktivitas yang dikerjakan tiap kali suatu unit diproduksi. Nah, biaya aktivitas tingkat unit bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, itu aktivitas tingkat batch atau batch level activity adalah aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch produk diproduksi. Batch adalah sekelompok produk atau jasa yang diproduksi dalam satu kali proses. Untuk yang ketiga, aktivitas tingkat produk atau product level activity adalah aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini dan biayanya cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jenis produk yang berbeda. Manfaat sistem active based costing yang pertama adalah pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Maksudnya di sini adalah menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, mengarahkan pada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik tentang penerapan harga jual. Yang kedua, keputusan dan kendali yang lebih baik. Active based costing itu adalah menyajikan pengukuran yang
setiap proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu perkembangan proyek-proyek yang meningkatkan nilai. Untuk yang ketiga, informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya, kapasitas, activity costing, membantu para manajer untuk mengidentifikasikan dan mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Costing ini dibagi menjadi dua, yaitu activity atau aktivitas dan cost driver atau pemicu biaya. Aktivitas ini adalah kumpulan tindakan yang dilakukan dalam organisasi untuk tujuan penentuan biaya. Sedangkan cost driver sendiri yaitu adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Contoh dalam perusahaan Yunita Bakery, yaitu ada aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan tersebut, yaitu seperti pemeriksaan dan pengemasan. Di pemeriksaan ini, cost driver yang cocok yaitu adalah jam kerja mesin. Sedangkan yang pengemasan yaitu cost driver yang cocok adalah jumlah unit yang diproduksi. Antara sistem activity based costing dengan sistem biaya tradisional. Yang pertama yaitu untuk biaya tradisional. Biaya tradisional ini memang kurang akurat dalam menentukan biaya terutama untuk perusahaan yang memiliki beragam produk. Dan yang kedua, untuk biaya tradisional ini tidak mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Dan untuk perhitungan biaya tradisional ini, perhitungan biaya menggunakan satu dasar dalam mengalokasikan biaya overhead berdasarkan jam kerja langsung. Contoh, dalam pembuatan pizza, seperti biaya listrik ini akan dialokasikan secara merata berdasarkan jam kerja langsung. Nah, untuk yang sistem ABC ini, sistem activities based costing ini mengalokasikan biaya overhead tiap aktivitas. Contoh, mengalokasikan biaya overhead misal dalam aktivitas pembuatan pizza, ada proses, pemeriksaan, dan pengemasan. Biaya overhead tiap aktivitas ini akan dialokasikan dengan dasar yang cocok. Misal untuk pemeriksaan, dasar alokasi yang cocok yaitu jam mesin. Dan untuk yang packing, itu dasar yang cocok yaitu jumlah unit yang diproduksi. Penerapan sistem activity based costing. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas dan atributnya. Pengidentifikasian aktivitas biasanya ini dikerjakan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dari area fungsional atau departemen. Dan yang kedua yaitu pembebanan biaya ke aktivitas. Ini menentukan beberapa banyak biaya untuk melakukan tiap aktivitas. Dan yang ketiga yaitu pembebanan biaya aktivitas lain. Pada aktivitas lain, jika terdapat aktivitas sekunder, maka akan muncul tahap biaya aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang memakai outputnya. Dan yang keempat yaitu pembebanan biaya pada produk. Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, maka biaya tersebut dapat dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya. Metode ABC pada CV Yunita Bakery. CV Yunita Bakery ini bergerak dalam pembuatan pizza dan burger dan telah berdiri sejak tahun 2015. CV Yunita Bakery ini sudah memiliki dua cabang. Cabang yang pertama yaitu cafe dan cabang yang kedua yaitu pembuatan pizza dan burger yang saya teliti saat ini. Aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan tersebut yaitu processing, inspection atau pemeriksaan, dan packing atau pengemasan yang kami peroleh dari CV Yunita Bakery. Untuk volume produksi 20 unit untuk pizza dan 15 unit untuk burger. Bahan baku langsung yaitu 150 untuk pizza dan 100 untuk burger. Tenaga kerja langsung yaitu 30.000 untuk pizza dan 25.000 untuk burger. Jam kerja langsungnya yaitu 5.000 jam untuk pizza dan 3.000 jam untuk burger. Untuk jam mesin yaitu 8.000 jam untuk pizza dan sama 8.000 jam untuk burger. Jam pemeriksaan yaitu 300 jam untuk pizza dan 300 jam juga untuk burger. Untuk jumlah unitnya yaitu 15.000 unit untuk pizza dan 6.000 unit untuk burger. Ya, dalam proses pemeriksaan dan pengemasan yaitu untuk yang proses 50.000, pemeriksaan 25.000 dan pengemasan 25.000. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan tarif dari setiap aktivitas.
Yang pertama, aktivitas proses, yaitu proses dibagi dengan total jam mesin. Total jam mesin ini bisa kita lihat di tabel di sebelahnya, yaitu jam mesin, yaitu 8.000 ditambah 8.000, jadi 16.000 jam. Jadi 50 dibagi dengan 16.000 jam, yaitu 3,125. Nah, sama untuk yang aktivitas pemeriksaan atau inspection ini, yaitu pemeriksaan dibagi dengan total pemeriksaan jam, yaitu 25 dibagi dengan 600 jam. 600 jam ini yaitu hasil dari jam pemeriksaan di tabel, yaitu 300 ditambah dengan 300, jadi 600 jam. Berarti hasilnya yaitu 25 dibagi dengan 600 jam sama dengan 41,7. Dan untuk yang pengemasan sama, yaitu pengemasan dibagi dengan total unit. Total unit ini di tabel yaitu jumlah unit 15 ditambah dengan 16.000, jadi 25.000 dibagi dengan 21.000, yaitu sama dengan 1,120. Kita hitung, maka ketemu untuk yang proses itu hasilnya 3,125, yang pemeriksaan 41,7, dan yang pengemasan yaitu 1,120. Nah, setelah itu total biaya itu disesuaikan sesuai aktivitas yang ada. Untuk pizza dan burger, bahan baku langsung yaitu 150.000 untuk pizza dan 100.000 untuk burger. Tenaga kerja langsung 30.000 untuk pizza dan 25.000 untuk burger. Nah, ini sudah ada di tabel yang sebelumnya untuk bahan langsung dengan tenaga kerja langsung. Nah, untuk yang biaya overhead ini kita hitung lagi. Untuk proses itu kita hitung tadi, yaitu hasilnya 3,125 dikali dengan jam mesinnya yaitu 8.000 untuk pizza, yaitu hasilnya ketemu 25.000. Sama untuk yang burger itu dikali dengan jam mesinnya untuk yang burger itu sendiri, yaitu hasilnya 25.000. Untuk yang pemeriksaan ini 41,7 dikali dengan jam pemeriksaan untuk yang pizza, yaitu 300, berarti hasilnya ketemu 12,510. Sama untuk yang pemeriksaan seperti itu juga, yaitu hasilnya 12,510. Untuk yang pengemasan yaitu 1,120 dikali dengan jumlah unitnya untuk yang pizza 15.000, maka ketemu 16,800. Dan untuk yang burger sama 1,120 dikali dengan 6.000, maka hasilnya 6.720. Nah, setelah itu maka kita di total untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, untuk yang pizza ini ketemu 234,310, dan untuk yang burger itu ketemu hasilnya 169,230. Maka kita akan menghitung unit cost-nya. Unit cost-nya itu rumusnya yaitu total biaya dibagi dengan volume produk. Untuk yang pizza, ya hasil yang kita tadi dijumlahkan, yaitu kita masukkan di sini. Total biayanya yaitu ketemu 234,310, maka dibagi dengan volume produk yang ada di tabel yang sebelumnya, yaitu 20.000, maka ketemu hasil 11,715. Nah, untuk yang burger, total biayanya yaitu 169,230 dibagi dengan volume produknya yang burger, yaitu 15.000, maka ketemu hasil 11,282. Yang dapat kami sampaikan untuk materi aktivitas basic costing ini atau ABC. Kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.